Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, ada satu rumah yang selalu ditutup rapat saat malam tiba. Bukan karena pencuri, bukan juga karena binatang liar, tapi karena sesuatu yang tidak terlihat, tapi sering terdengar. Tangisan. Rumah itu dihuni seorang ibu dan anak laki-lakinya yang berusia 7 tahun. Namanya Dika. Sejak pindah ke sana, Dika sering terbangun tengah malam. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena seseorang memanggilnya dari luar rumah. Awalnya, ibunya mengira itu hanya imajinasi anak kecil. Cuma mimpi nak, tidur lagi ya. Tapi Dika selalu menggeleng. Dengan wajah pucat, dia berkata, "Pelan, ada ibu-ibu di belakang rumah." Dia nangis. Ibunya mulai merasa tidak nyaman karena di belakang rumah mereka hanya ada satu hal, pohon pisang tua. Dan warga sekitar selalu bilang, jangan pernah mendekat ke sana saat malam. Malam berikutnya, suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan hanya Dika yang mendengar, ibunya juga. Tangisan perempuan, pelan, lirih, tapi panjang, seperti seseorang yang menangis tanpa henti. Ibunya mencoba memberanikan diri mengintip dari jendela dapur. Gelap, hanya bayangan pohon pisang yang bergoyang pelan. Tapi saat dia hendak menutup jendela, tangisan itu berhenti dan berubah menjadi tawa. Tawa itu pelan, tidak keras, tapi cukup untuk membuat jantung berhenti sesaat. Ibunya langsung menutup jendela dan menarik Dika masuk ke kamar. "Jangan keluar malam-malam, dengar ya." Dika hanya diam, matanya tidak melihat ibunya, tapi melihat ke arah belakang rumah, seolah ada sesuatu yang sedang berdiri di sana, menunggu. Sejak malam itu, Dika mulai berubah. Dia jadi lebih pendiam, sering bicara sendiri, kadang tertawa tanpa alasan. Dan yang paling aneh, dia sering berdiri di depan pintu belakang, seolah ingin keluar. Saat ditanya, dia hanya menjawab pelan. Ibu itu kesepian, dia minta ditemenin. Suatu malam, ibunya terbangun karena pintu kamar terbuka. Dika tidak ada di tempat tidur. Jantungnya langsung berdegup kencang. Dia berlari keluar kamar. Pintu belakang terbuka, hujan turun pelan. Dan di sana, di dekat pohon pisang, Dika berdiri diam, menghadap seseorang. Seseorang yang tidak seharusnya ada di sana. Ibunya ingin berteriak, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Dika berdiri diam di bawah hujan, tidak bergerak sedikit pun. Di depannya ada sosok perempuan, rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya putih, basah, menempel di tubuhnya. Perempuan itu tidak berdiri, dia melayang. "Dika!" Suara itu terdengar lembut, terlalu lembut untuk sesuatu yang seharusnya menakutkan. Dika mengangkat tangannya perlahan, seolah ingin meraih. Ibunya langsung berlari dan menarik Dika dengan paksa. Begitu tubuh Dika ditarik menjauh, suara tangisan itu berubah menjadi jeritan. Jeritan itu memekakan telinga. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun pisang bergoyang liar. Ibunya tidak berani melihat ke belakang. Dia hanya berlari, membawa Dika masuk, mengunci semua pintu. Tapi dari luar terdengar suara, "Balikin, anakku." Malam itu mereka tidak tidur. Dika hanya diam, tidak menangis, tidak bicara. Matanya kosong, seolah sebagian dari dirinya tertinggal di luar sana. Dan sejak saat itu, tangisan itu tidak hanya terdengar malam hari, tapi juga siang. Ibunya mulai mencari bantuan. Tetangga hanya menggeleng. Sudah dibilang jangan tempati rumah itu. Akhirnya,
seseorang menyarankan seorang ustaz tua di kampung sebelah. Katanya, dia pernah menghadapi hal seperti ini. Ibunya langsung pergi pagi itu juga, meninggalkan Dika sendirian di rumah. Saat ibunya pergi, rumah menjadi sangat sunyi, terlalu sunyi. Dika duduk di ruang tengah, menatap pintu belakang. Pelan-pelan, dia berdiri dan berjalan ke arah pintu itu, seolah ada yang memanggilnya lagi. Pintu belakang terbuka dengan sendirinya. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya celah gelap menuju halaman belakang. Dika melangkah keluar, tanah masih basah, dan pohon pisang itu berdiri diam, menunggu. Di bawah pohon itu, sosok perempuan itu sudah ada. Kali ini, wajahnya terlihat pucat, matanya hitam, kosong, mulutnya tersenyum, terlalu lebar. "Kenapa kamu pergi semalam?" bisiknya. Dika tidak menjawab. Perempuan itu mendekat tanpa berjalan. "Temenin ibu, ya." Tangannya perlahan terangkat, dingin, sangat dingin. Di saat yang sama, ibunya kembali bersama ustaz. Begitu masuk rumah, ustaz itu langsung berhenti. Anaknya di belakang. Ibunya panik dan langsung berlari. Saat mereka sampai di halaman belakang, Dika sudah tidak sendirian. Dia berdiri, sangat dekat dengan sosok itu. Terlalu dekat, seolah hanya tinggal satu langkah untuk disentuh. Ustaz itu langsung membaca doa keras-keras. Angin berputar, tanah bergetar ringan. Sosok itu menoleh dan tersenyum. "Sudah lama aku menunggu," katanya. Suaranya kini berbeda, lebih dalam, lebih tidak manusia. Ustadz itu maju selangkah. "Kamu bukan ibunya." Sosok itu tertawa. "Tapi aku bisa jadi." Tiba-tiba Dika berteriak. Tubuhnya kaku, matanya membelalak, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ustadz menarik Dika mundur, tapi sosok itu bergerak cepat, terlalu cepat. Dalam sekejap, sudah berada tepat di depan mereka. Wajahnya berubah, lebih rusak, lebih menyeramkan. Mulutnya terbuka, terlalu lebar, sampai hampir robek. "Dia sudah pilih aku." Tangannya meraih Dika. Ustadz membaca doa lebih keras. Udara terasa berat. Dika pingsan, tubuhnya jatuh. Dan saat itu juga, sosok itu menjerit keras, seolah terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Perlahan, sosok itu mundur. Namun sebelum menghilang, dia menatap ibunya dan tersenyum. "Malam ketujuh, aku datang lagi." Dan dia lenyap. Hari-hari berikutnya terasa lebih menegangkan. Dika sering demam, kadang tertawa sendiri, kadang menangis sambil memanggil ibu yang bukan ibunya. Ustadz itu memberi peringatan. Dia belum pergi, dia hanya menunggu. Ibunya mulai menghitung hari. 1, 2, 3. Malam keempat, tangisan itu kembali, lebih dekat, lebih jelas, seolah dari dalam rumah. Malam kelima, Dika berjalan dalam tidur menuju pintu belakang. Beruntung ibunya sempat menghentikan. Malam keenam, tidak ada suara. Justru itu yang paling menakutkan, karena biasanya sebelum sesuatu datang akan selalu sunyi. Malam ketujuh, jam menunjukkan pukul 2 tepat. Lampu mati, pintu belakang terbuka sendiri. Tangisan itu kembali, tapi sekarang berasal dari dalam kamar.
Ibunya perlahan menoleh dan melihat sosok itu berdiri di sudut kamar, lebih dekat dari sebelumnya, lebih jelas, dan tersenyum. "Sekarang aku masuk," suaranya pelan, namun terasa sampai ke tulang. Dika bangun, langsung berjalan ke arah sosok itu tanpa ragu. Ibunya mencoba menahan, tapi tubuh Dika seperti ditarik sesuatu. Ustadz datang tepat waktu, membaca doa keras. Pertarungan terasa tidak terlihat. Sosok itu menjerit, rumah bergetar, kaca pecah. Tapi kali ini dia tidak mundur, dia justru tertawa. "Aku sudah di dalam." Dika tiba-tiba diam, lalu menoleh perlahan ke arah ibunya dan tersenyum. Tapi bukan senyum Dika. Matanya hitam, kosong. "Ibu," suaranya berbeda. "Aku di sini sekarang." Ibunya menangis. Ustadz terdiam karena mereka sadar sesuatu sudah terlambat. Hari-hari berlalu, Dika masih ada, tapi bukan Dika yang dulu. Dia sering berdiri di belakang rumah, di dekat pohon pisang. Kadang terdengar dua suara, satu milik anak kecil, satu lagi milik perempuan. Tetangga mulai mendengar tangisan lagi. Tapi kali ini lebih dari satu suara. Rumah itu kembali ditutup, ditinggalkan. Namun setiap malam, lampu belakang menyala sendiri. Dan di bawah pohon pisang, terlihat dua sosok. Seorang anak dan seorang perempuan yang tersenyum lebar. Jika kamu lewat malam hari dan mendengar tangisan, jangan pernah mendekat, karena mungkin yang menangis itu bukan minta tolong, tapi sedang mencari teman.